Saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, beri kemuliaan kepada Tuhan. Oke, terima kasih. Marilah kita berdoa. Segala puji dan hormat kami panjatkan kepada-Mu Bapa yang Maha Kuasa, Allah Pengasih dan Pencipta langit dan bumi. Kami sangat bersyukur kepada-Mu pada saat ini Tuhan Yesus, berkat kasih karunia-Mu, sehingga pada saat ini kami bisa hidup dan menghirup udara yang segar oleh karena kemurahan Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami Tuhan Yesus, melainkan kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tiada belas kasih dan dari kami Tuhan selain memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kami juga tahu dan sadar bahwa kami tidak selayaknya hadir di hadapan pada saat ini, karena kami manusia berdosa dan penuh dengan kesalahan. Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan dari Engkau, kiranya darah-Mu yang telah tertumpah di atas kayu salib dapat menghanyutkan dan menyucikan dosa-dosa kami. Jiwa raga kehidupan kami pada hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang selalu membimbing dan mengarahkan kami ke arah yang Kau kehendaki. Terlebih Tuhan Yesus, ibadah kami pada malam hari ini melalui via Google Zoom. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati jaringan kami dan selalu memberkati kami dimanapun kami berada pada saat ini. Kami percaya bahwa lawatan dan kuasa Tuhan selalu menyertai kami dimanapun berada pada saat ini. Bapak yang baik, teman-teman kami yang masih belum join pada malam hari ini, kami percaya Tuhan selalu memberkati dan membimbing mereka ke arah yang Kau kehendaki. Ibadah kami selanjutnya terlebih firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu nantinya. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami dengan baik. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berserah kini dan sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Oke, kita lanjut. Marilah kita menyanyikan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu yang mengatakan Kudus, Kuduslah Tuhan. Johnson Snow First Rice baru dengan 2 kali milk product. Sabar ya teman-teman. Mari kita menyanyikan lagu yang mengatakan Kudus, Kuduslah Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan pada saat ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita agar firman yang disampaikan oleh hamba-Nya pada malam hari nantinya dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita. Marilah kita bernyanyi. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah
Mari kita menyanyikan Ku Datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersyukur dan berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Oke, sekali lagi mari kita menyanyikan, dan habis ini nanti adalah dipersilakan kepada hambanya. Dan sebelumnya marilah kita menyanyikan satu lagu pujian yang mengatakan terlalu besar. Potong buah kok ribet banget. Talengan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup
Selalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kami persilakan untuk hambanya. Persilakan. Yuk, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini kami sangat bersyukur dan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan pada malam hari ini. Dan kiranya kami semua yang sudah hadir di Zoom pada malam hari ini Tuhan, kami dapat diberkati dan boleh kami merasakan kehadiran Tuhan dan sukacita dan kegembiraan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kudus di hadapan Tuhan. Ajarlah kami Tuhan sebelum mendengar firman Tuhan ini, terlebih dahulu kami mempersiapkan diri kami untuk tetap rendah hati dalam merespon kebenaran firman Tuhan dan menanamkan sehingga menjadi bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Oke, shalom semuanya, selamat malam. Saya sendiri sangat bersyukur atas kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saya juga baru pertama kali ini saya mau melayani saudara-saudari semua di Zoom ini, bahkan terus khusus komunitas OSBK yang sudah saya dengar-dengar tapi belum pernah bergabung ya setiap ada persekutuan. Namun pada malam hari ini saya bisa melihat dan menyaksikan sendiri. Dan pada malam hari ini saya melihat jumlah kita pada malam hari ini ada 10 orang ya. Puji Tuhan, luar biasa. Dan pada malam hari ini saya sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu saya mau memperkenalkan diri kepada saudara-saudari semua. Nama saya Adi Mustafa Nael. Saya juga berasal dari Nias, yaitu Nias Selatan. Dan saya ada di sini kakak tingkat di sini senior dan luar biasa seperti Amati Solala Jeka dan juga Sanohugo di Laut. Saya kurang tahu kalau Sanohugo namanya. Nah, jadi pada malam hari ini saya juga bersyukur sekali saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ingin mengetahui nama saya atau latar belakang saya dan nanti boleh melalui pribadi atau di WA. Oke, langsung saja kita akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apakah suara saya masih jelas? Oke. Baik, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Filipi pasal 2. Mari kita membuka Alkitab kita dari Filipi pasal 2 ayatnya ke-12 sampai ayatnya ke-18. Filipi pasal 2 ayatnya ke-12 sampai ayatnya ke-18. Kalau bisa kita baca satu orang satu ayat. Ya mulai dari saya ya, siapa aja nanti yang duluan boleh diuraikan dan disesuaikan sendiri. Oke. Dari saya, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayatnya ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Yang ke-13 dipersilakan siapa aja. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik
kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah Baik, segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku sampai berapa ini tadi Kak? Sorry. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jaya yang ke-17. Masih adakah yang mau bersedia membaca, membantu? Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Amin. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah membaca firman Tuhan. Pada malam hari ini saya mengangkat judul kepuasaan sebagai OSBK melalui kedisiplinan atau ketaatan. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya di grup di OSBK judul tema kita pada malam hari ini, dan saya juga berpikir-pikir sebelum saya membuat ketika mendapatkan tema ini, dan saya juga sambil belajar ya, saya sambil belajar dan saya juga banyak merenung, dan ini juga bukan hanya pada pribadi saya juga, terkhususnya dalam menjalani aktivitas, namun juga bagaimana saya menghadap Tuhan dalam keseharian bagaimana kehidupan saya secara pribadi, atau semakin akrab atau bagaimana, atau semakin menjauh. Dan ini berhubungan dengan judul ini teman-teman pada malam hari ini ya. Jadi kalau kita melihat di dalam kitab Filipi ini adalah surat Paulus ya kepada Timotius, dan ini diarahkan ke pentujunya ini adalah kepada jemaat-jemaat di Filipi. Namun satu hal yang menarik buat di dalam kitab Filipi ini, dalam surat Paulus ini adalah ada dorongan dan ada keteguhan dari seorang Paulus ya. Dia memakai itu dengan cara Tuhan Yesus Kristus. Bagaimanapun ketika kita sudah mengakui Tuhan Yesus, belum tentu kita benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan ini yang saya renungkan ya, memang banyak orang yang mengatakan orang-orang yang masih hidup dalam kedunia, masih yang hidup yang belum mematikan hal-hal yang dunia di dalam dirinya, itu dianggap itu udah benar-benar dikatakan bukan orang Kristen, bukan orang yang percaya. Namun saya merenungkan bahwa memang kita juga sebagai orang percaya belum yakin dan percaya bahwa pasti akan jatuh ke dalam dosa. Ya, mungkin dengan cara-cara kita setiap hari mungkin tidak sesuai dari kehendak Tuhan. Nah, pada malam hari ini saya akan lebih menjelaskan kita kepada kita malam hari ini. Paulus adalah Paulus yang dikatakan seorang yang terjerumus yang lebih ke misinya ya. Bisa kita melihat misi yang ke-1 dan misi ketiga. Dan terlebih-lebih lagi kepada jemaat Filipi ya. Ini adalah suatu gambaran kita untuk merenungkan bagaimana jemaat-jemaat di Filipi mereka kurang taat ya, khususnya kurang taat, dan inilah sebabnya akibatnya Tuhan atau memakai Paulus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dengan melalui surat Filipi ini ya, kita didorong untuk bagaimana hidup kita ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi di situ Paulus menasihati jemaat-jemaat Filipi ini untuk tetap mengerjakan keselamatan dan hidup menurut keteladanan Tuhan Yesus dan memberikan keselamatan. Ya, bisa melihat kita di ayat yang ke-12, bisa kita lihat di ayat yang ke-12, dan juga Paulus menuntut jemaat Filipi untuk tetap hidup dengan penuh ketaatan. Ya, Paulus menyampaikan hal ini juga untuk kita semua ya, supaya tetap menjaga benih yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kita. Ya, salah satunya adalah ketaatan ya. Kalau kita pikir-pikir sekali, mungkin ada beberapa yang berpandangan bahwa untuk kalau kita menjadi orang benar sulit.
Kalau jatuh ke dalam dosa gampang banget. Dan ini juga dan hampir sama apa namanya berimbang ya, hampir seimbang ya. Bisa dikatakan taat itu memang sulit, tapi untuk menjadi orang benar juga sulit ya. Jadi mudah sekali kita tidak taat ya. Kenapa mudah sekali kita tidak taat? Ya, mungkin saja dengan dipengaruhi dengan apa ya? Keegoisan kita atau imutan-imutan kita, mungkin dengan pergaulan pergaulan kita yang memang yang sangat-sangat tidak terbatas ya kalau kita perhatikan. Ya, jadi jemaat Filipi didorong untuk tetap taat. Jadi di situ karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu, dan kalau kita mengartikan bahwa keselamatan ini mengandung jiwa kita, mengandung kebebasan kita terhadap dosa, ya. Yang ke-13, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kehendaknya. Jadi kita tahu bahwa terlebih dahulu kita bisa meneladani Tuhan Yesus kita, yaitu di mana dia setia dan taat sampai mati di kayu salib. Dan supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Dia menggambarkan kita bahwa ketika kita taat dan ketika kita disiplin, mungkin dalam melayani Tuhan, mungkin dengan melalui persekutuan kita kepada Tuhan dengan secara rutin setiap hari, tanpa berbantah-bantahan atau tanpa bersungut-sungut, namun kita bisa menjadi apa ya, menjadi pencerahan, bisa kita menjadi apa ya, bukan disegan juga, namun kita dihargai. Ya, ini adalah dampak efek yang orang-orang yang memang benar-benar taat dan setia ya. Dan saya juga melihat kemarin ini juga terpengaruh sekali ketika saya sudah berada di gereja dan saya di situ tinggal, dan saya baru tahu yang namanya pelayanan. Mungkin selama ini saya memang pelayanan hanya itu di hanya 2 hari, dan saya ketika saya langsung stop ditinggal di situ, aduh luar biasa. Ternyata ada juga pendeta mempunyai usulan begini. Setiap hari Senin, Selasa ada doa doa syafaat ya. Itu pagi-pagi. Jadi jemaat-jemaatnya itu dia mengajak untuk berdoa bersama di gereja. Tapi tahu-tahunya teman-teman mungkin itu bukan suatu kesalahan mungkin, tapi kita tahulah jemaat-jemaat kita hanya datang saja di hari Minggu, dan itu pun kalau ada baktia dan hanya bisa saja doa Rabu, di situ aja mereka datang. Namun ada sesuatu orang dari pendeta kita ini, dia membuat persekutuan yang baru dan membuat jadwal yang baru, yaitu di mana dengan melalui persekutuan doa. Dia berarti artinya dia melatih jemaat-jemaat di sana untuk bisa datang berdoa bersama-sama dalam menghadiri persekutuan doa dan merasakan kasih Tuhan. Dan puji Tuhan, waktu saya menjalani 2 hari itu berturut-turut di hari Selasa dan hari Sabtu, tapi cuman kami yang keluarga doa yang datang. Gak ada lagi cuma belum datang. Nggak tahu kenapa, apa alasannya kenapa. Padahal kita sudah diajak segala macam. Ini nanti jam segini kita akan berdoa bersama, jam 5 selesai jam 6. Tapi waktu hari Selasa sama hari Sabtu itu kami semua yang datang, kami sudah mempersiapkan gereja, bahkan kursi-kursi kami sudah siapkan. Kami memberikan yang terbaik. Dan ini buktinya bahwa saya bukan mau tahu sekali, tapi keinginan seorang hamba Tuhan pendeta saya ini, dia melatih jemaat-jemaat saya ini untuk disiplin dalam berdoa. Nah, itu tujuannya. Tapi demikian juga pada malam hari ini. Dan saya memberikan suatu poin untuk kita pada malam hari ini, yaitu satu, memutuskan untuk disiplin dan taat kepada Allah. Ya, memutuskan untuk disiplin dan taat kepada Allah. Bisa kita melihat Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 12. Ya. Di situ perlu namanya komitmen. Ya, saya tahu. Dari awal saya mengaku Tuhan Yesus,
dan bahkan juga pun sebelum mengikuti proses kegiatan di kampus, wow, banyak sekali pembimbing bahkan kakak-kakak senior berkumpul dengan tujuan apa? Semuanya peraturan-peraturan kampus diarahin semua, harus begini, harus begini. Kenapa ya harus seperti itu ya? Memang betul, saya memang dari rumah saya, di orang tua saya memang kurang disiplin, nggak taat sebenarnya. Cuman saya bertanya-tanya apa yang paling mendasar untuk bisa menyelesaikan studi di tempat ini selama 4 tahun. Apakah didasari dengan kedisiplinan atau ketaatan? Dan puji Tuhan teman-teman, memang saya baru sadar memang kedisiplinan dan ketaatan itu banyak orang yang mengatakan itu kunci keberhasilan, dan ada juga yang mengatakan wujud eh, ucapan syukur kita ketika kita mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus, dan wujud sukacita kita ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus. Dan selama saya menjalani kegiatan, ya saya memang lalai teman-teman. Saya juga manusia terbatas, ya saya lalai untuk mengikuti peraturan demi peraturan, dan bahkan saya juga melanggar. Ya banyak yang mengatakan bahwa peraturan itu untuk dilanggar, dan selama 4 bulan itu banyak tantangan, dan ikut jam doa pagi-pagi itu benar-benar selalu terlambat. Ini salah satu contoh. Karena kenapa? Eh, banyak sekali alasan ya, seperti tadi ada rasa egois dan ada rasa-rasa yang keras hati ya, bisa saja seperti itu yang mempengaruhi saya secara pribadi. Saya kurang tahu teman-teman ya. Dan ketika saya berpikir dan merenungkan bahwa ketika kita menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus itu gak gampang. Kenapa ya? Gak gampang. Ya seperti kita melihat contoh seorang Daniel ya. Dia setiap hari dia bersyukur dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau kita melihat lagi secara spesifiknya umat umat Israel ya, umat Israel di mana mereka tidak taat kepada Tuhan Yesus Kristus ya, mereka masih hidup dalam penyembahan yang berhala. Biasanya kalau untuk bisa menjadi taat, biasanya kalau secara pribadi saya harus dipucuk dulu, harus di apa gitu, dipucuk dulu baru bisa taat atau baru disiplin. Ya, salah satu ketika saya ditulis nama di grup ya, ditulis nama, wow, hari ini Stafena yang belum hadir di jam doa, yang belum mengikuti persekutuan doa. Jadi kayak gimana ya? Jadi kayak bangkit sendiri dorongannya. Oh, udahlah, nanti pagi besok saya nggak mengulang lagi dan saya akan berjanji dan saya akan ikut persekutuan. Dan inilah cara-cara Tuhan untuk menegur saya, dan sehingga sampai pada saat ini saya bisa melewati hal itu, dan inilah saya bisa menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, dan titik letaknya ini saya juga semester terakhirnya teman-teman. Nah, itu yang poin yang ke satu, yaitu membutuhkan komitmen. Ya, membutuhkan komitmen itu dasar fondasi kita untuk bisa melanjutkan kegiatan, apalagi kalau otoritas kita kepada Tuhan ya. Otoritas kita kepada Tuhan itu ya salah satu contohnya ya bersekutu dengan Tuhan, memiliki akrab dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika kita taat dan disiplin dan memutuskan pada malam hari ini, pasti kita menjadi serupa dengan Tuhan. Dan pasti kita mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Pasti kita memiliki masa depan harapan yang penuh sukacita. Karena memang di dalam ketaatan kita dan dalam kedisiplinan kita mengandung janji Allah kepada kita. Ya, seperti yang dikatakan seorang hamba Tuhan, namanya itu Feki Memento, nah, dia berkata bahwa arti ketaatan itu adalah ada 4 poin yang dia katakan di situ, yaitu berpegang pada firman Tuhan. Dan yang kedua itu harus sungguh-sungguh, ya harus sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, hati-hati terhadap bujukan. Ya, ini adalah arti sebuah ketaatan yang dikatakan oleh hamba Tuhan, dan juga tetap setia. Ada 4. Jadi kalau semuanya ini kita sudah lakukan, dan ini bukan hanya kepada jemaat-jemaat saja di Filipi, namun memang benar bahwa kita itu ketika kita taat, kita sudah memiliki kebenaran firman Tuhan. Ya, seperti di ayat Lukas ayat yang 16 sampai 10.
sampai ayat yang ke-12. Dan yang poin yang kedua adalah disiplin diri untuk taat kepada Allah dan firman-Nya. Bisa kita melihat di Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 8. Ya, mari kita baca dulu Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia fana menerima persepuluhan, dan di sanalah yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantara Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh apa yang leluhurnya ketika Melkisedek menyosokkan bapaknya leluhurnya itu. Jadi di poin yang pertama ini bahwa disiplin diri untuk taat kepada Allah dan firman-Nya. Mungkin dari persembahan-persembahan kita, dan butuh juga disiplin dan ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, mungkin bukan hanya saja untuk melayani Tuhan, mungkin hanya di mimbar mengajar. Dan saya kira percaya bahwa kita pada malam hari ini pasti kita memiliki firman. Ketika kita memiliki firman itu, maka kita mendengar suatu kedisiplinan, maka kita akan dengan Tuhan, doa dan permohonan, ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Ya, kalau kita melihat Abraham yang dan sekalipun dia adalah anak Allah, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang ya seperti ketaatan Tuhan. Ya, Yesus, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ya, mendisiplin diri juga untuk taat kepada Tuhan dari firman-Nya adalah langkah bagaimana kita bertumbuh di dalam ketaatan kepada Allah. Ya, saya mau berikan pilihan. Teman-teman memilih taat dan disiplin. Disiplin atau taat? Siapa yang bisa menjawab? Bagian A, disiplin. Kalian pilih yang mana? Ketaatan. Berarti ketaatan. Terus disiplinnya gimana? Karena dalam sudah lahirlah disiplin. Kalau disiplin masih belum tentu kalau ada ketaatan di dalamnya. Terima kasih. Mantap. Luar biasa. Oke, saya juga merenungkan seperti itu ya. Bahkan juga banyak kalau kita melihat dalam kitab Ayub, diuji-uji. Padahal mereka itu hidup-hidup yang saleh. Hidup-hidup yang akrab dengan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan mereka? Kenapa Tuhan mengizinkan untuk menghantui si Ayub ini untuk menjadi sakit parah? Jadi saya bertanya, seharusnya orang-orang yang saleh itu, orang-orang yang taat-taat itu, ya tentunya dilindungi Tuhan gitu, ya. Jadi orang-orang yang saya merenungkan bahwa orang yang saleh belum tentu mempunyai iman yang kuat. Jadi itu ya pandangan saya ya, bukan itu tafsir saya secara pribadi. Jadi kalau soal hidup yang benar, orang-orang yang melayani dengan sungguh-sungguh, dengan berkoar-koar, tapi belum tentu juga, sebagian orang belum tentu juga iman mereka seperti apa yang sekokohnya, yang sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita melihat Ayub, salah satu Ayub yang paling taat. Dan begitu juga Daniel, ya Abraham. Dan ketika tokoh itu kita belajar dari apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka alami. Dan ini hanya bukan kepada murid-murid yang ke-12, ya, dan juga beberapa dalam kitab PL, para tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami. Ada orang yang diuji ketaatannya, dan ada juga orang yang diuji dalam persembahannya, dan ada juga diuji dalam kesalehannya.
Jadi semuanya itu sama-sama melengkapi teman-teman. Dan puji Tuhan kalau kita mengalami saat ini ya puji Tuhan itu adalah suatu itu tandanya bahwa kita memang benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Di poin yang ketiga adalah mengasihi Allah lebih sungguh lagi. Ya. Kita melihat Yohanes pasal 14 ayat 5 dan juga ayat 21. Ya, mari kita baca-baca teman. Mari kita baca teman. Yohanes 14 ayat 15. Di situ dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Kita lihat di ayat yang kedua satu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, puji Tuhan. Kita mengasihi Allah, gak mungkin kita harus taat duluan. Ya, pasti kita harus taat baru kita mengakui bahwa aku mengasihi Tuhan. Ya, barangkali banyak sekali terjerumus banyak orang yang mengatakan aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan, aku sangat bangga dengan Tuhan. Tetapi bagaimana dengan kehidupanmu dalam menjalani kegiatan dalam pribadimu kepada Tuhan Yesus dengan melayani? Apakah semuanya sungguh-sungguh? Apakah semuanya benar-benar dari pribadi kita? Dan apa benar-benar karena dari isi kita, sebagaimana kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus? Jadi kita nggak mungkin mengasihi Tuhan Yesus kalau kita tidak taat. Ya, kita nggak mungkin melayani Tuhan Yesus Kristus kalau kita tidak mempunyai komitmen untuk disiplin diri dan untuk taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada malam hari ini kalau kita melihat dalam kitab Filipi, mari kita melihat dari kitab Filipi tadi. Di ayat yang ke-16, sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun di darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, adalah bersukacitalah dengan aku. Ketika kita mengerjakan segala perkara dan bahkan segala kesulitan, pasti ketika kita sudah memulai ada disiplin, dan marilah kita bersukacita. Mari kita bersukacita sebab kita sudah benar-benar berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Dan hasil dari setiap ketaatan dan kedisiplinan kita, pasti kita mampu bersukacita dan bersorak-sorai. Ya. Ketika kita sudah punya hubungan yang akrab dan disiplin untuk terus bersyukur di hadapan Tuhan, pasti tentunya Tuhan memberikan kita berkat, ya, seperti yang saya katakan, ketika orang yang sudah memang benar-benar sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka akan mendatangkan berkat dan juga semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, atau serupa dengan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, banyak kali kalau kita melihat anak-anak teologi sekarang, kalau kita melihat status WhatsApp mereka itu, ada yang galau, ada yang sakit hati. Dikit-dikit kalau udah disakiti, kembali lagi ke status, atau mungkin yang berhubungan dengan mungkin rasa kecewanya lah, dia melampiaskan kepada orang lain supaya nanti dia berharap sih, ya salah satunya dia berharap sih sama orang yang mengecewakan dia itu dia baca gitu, supaya orang itu sadar. Belum tentu malah dia jadi. Kalau kita mengupload suatu hal-hal, aduh, galau. Kalau seharusnya anak-anak teologi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus galau gitu. Nggak ada gitu status yang lain yang membangun gitu atau mencari solusi gitu dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya kebanyakan anak teologi kayak gitu nggak ada gitu.
Ya sama sekali mereka ini mengupload video apa lagu-lagu kalau yang apa lagu-lagu kalau itu hampir mirip dengan lagu rohani. Ya. Jadi saya merasa lucu aja gitu ya. Dan saya secara pribadi saya juga sadar dengan hal itu. Ya. Jadi saya sia-sia dong kalau mengikuti Tuhan Yesus dan mengakui Tuhan dan mengasihi Tuhan segala macam, namun perbuatan masih tetap ada. Ya, jadi kalau kita melihat kondisi jemaat-jemaat Filipi yang harus perlu kita ketahui, yaitu memiliki ketaatan yang konsisten. Ya, bisa melihat di ayat ke-12 dan yang kedua, mereka melayani dengan tidak bersungut-sungut. Bisa kita melihat di ayat yang ke-14. Dan mereka juga berpegang pada firman Tuhan. Ya, bisa melihat dari ayatnya ke-16. Dan yang terakhir adalah mereka melakukan dengan sukacita. Mereka melakukan dengan sukacita apa yang Tuhan firmankan kepada mereka, dan inilah suatu gambaran untuk kita untuk didorong untuk menjadi pribadi yang berkenan dan yang menjadi pribadi yang mengharumkan bagi semua orang. Dan saya kena percaya ketika kita disiplin mungkin dengan melalui Zoom pada malam hari ini, ya orang yang disiplin dan taat pasti tidak ditantangi dengan keadaan atau dengan waktu atau dengan kesibukan. Karena memang dasarnya sudah memiliki komitmen. Itu saja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Yang menjadi kesimpulan kita pada malam hari ini adalah hidup yang sudah percaya dan yang sudah menerima keselamatan itu tentunya hidup mereka taat dan hidup takut akan Tuhan. Ketika orang percaya diberi tanggung jawab atau kepercayaan itu tentunya mereka kerjakan dengan setia dan tidak bersungut-sungut. Dan hidup yang sudah diselamatkan itu hidup yang bercahaya di antara bintang-bintang lalu berpegang pada firman kehidupan. Pesan terakhir adalah orang yang diselamatkan mampu bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu saja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kita. Amin. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, suatu kebenaran firman-Mu tentang ketaatan dan kedisiplinan kehidupan kami. Bahwa kami sebagai orang percaya tidak hanya sekedar percaya saja, tetapi memiliki komitmen di dalam Engkau dengan sungguh-sungguh. Dengan sehingga itu terpancarlah sinar dari kehidupan kami, bukan sekedar sebagai orang percaya saja, tetapi menunjukkan kedisiplinan itu, ketaatan itu bagi orang lain adalah wujud daripada ketaatan yang kami miliki untuk mereka bisa dapat diberkati. Terima kasih Allah Bapa, kami menyerahkan kegiatan selanjutnya di dalam tangan. Amin. Oke, terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dan sebelumnya, sebelum teman-teman ada sharing-sharing satu sama lain, marilah kita menyanyikan lagu yang mengatakan Lefa Abel. Enauila befumbuabuagu zamola kemitaima letemu a darumali mengamal samudi tedebu enauila pepuni palualu
Semua kami terima. Padu sana dengung Azaro mai mama mai makagu mokai dedagu Tiga bumi rama Namoto tiba dengar Yasi tiba Yesu Magaro malima. Mari kita menyanyikan teman-teman lagu yang mengatakan lepas darah dari malu Yesus. Semu darah mali mengaman kamu di terdegung. Enawila Kesunying palu-palu Semua kami terima. Padu sana debu Adaro mai mama Mai makamu Mokai dedeku Dikebugi kamu Semoto tiba dengar Resi tiba Yesu Bagadu malima Padu sana dagu Hazaro malima Malima dagu Mokai dedagu Dikebugi hama Zamoto tiba dengar Resi tiba Yesu Bagadu malima. Oke, terima kasih untuk hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Dan yang perlu kita kutip dari renungan pada malam hari ini adalah kedisiplinan dan ketaatan. Jadi kita harus memiliki yang namanya kedisiplinan dan ketaatan terhadap Tuhan agar kita mendapatkan keselamatan. Ada amin semuanya? Amin ya. Amin. Oke, terima kasih. Dan sekarang jika ada tambahan ataupun sharing berupa firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya dari teman-teman lain, dipersilakan. Oke, saya mulai dari Kak Triaman, Pak Filipus, siapa lagi? Kamsol dan teman-teman semuanya. Ada Kaisia, terima kasih. Mungkin saya mengawali ya, sedikit saja, karena ada ruang diskusi jadi sedikit aja. Izin Pak Ketua, Pak Pembina, teman-teman yang lain. Mengenai berbicara tentang ketaatan dan kedisiplinan. Kita jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan kita. Kita feedback dengan nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Kita melihat kenapa mereka jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan. Ya, sudah dikasih perintah sama Tuhan, segala buah pohon boleh kamu makan kecuali pohon pengetahuan. Ya. Akhirnya ketika mereka tidak taat, gara-gara si iblis ya, memang iblis itu selalu menggodai kita. Dalam hal apapun iblis itu menggodai kita. Dalam berjalan pun iblis menggodai kita. Kita melihat buah mangga, kita melihat buah rambutan, buah jambu. Itu mantan-mantan itu juga ya. Itu mantan saya pernah melakukan mantannya. Jadi itu hal sebenarnya hal kecil ya. Hal kecil, tetapi bagaimana kita ketika kita sudah benar-benar menyerahkan kehidupan kita, benar-benar kita
sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan, ya ketaatan ini perlu ya. Ketaatan ini perlu sehingga kita harus bisa memutus dosa nenek moyang kita. Sebenarnya nggak bisa ya, tetap aja berdosa ya, tetap aja berdosa. Tetapi bagaimana kita sekarang introspeksi diri, bagaimana dosa itu kenapa bisa terjadi karena ketidaktaatan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, feedback tentang kejatuhan Adam dan Hawa. Dan di situ Tuhan tidak bermain-main. Apa yang Tuhan katakan ya mereka dihukum secara berat. Kalau kita melihat ya Adam sendiri bersusah payah mencari makanan atau rezekinya. Tetapi kita melihat juga si Hawa, dia akan menderita saat melahirkan. Jadi eh, konsekuensi dari dosa yang kita lakukan pasti ada, ya pasti ada. Tidak ada, pasti ada. Jadi marilah kita kembali ke diri kita masing-masing. Kita menjalankan perintah Tuhan tadi ada 3 poin. Memutuskan untuk disiplin dan taat kepada Allah, disiplin diri dan taat kepada Allah dan firman-Nya, mengasihi Allah lebih sungguh-sungguh. Inti dari semuanya ini kita harus mengambil komitmen dalam kehidupan kita dan benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya ambil atau yang saya tangkap ya tadi tentang sharing firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Terima kasih, Kak Tri. Dan kalau ada dari Pak Ketua, dipersilakan. Dan teman-teman yang lain. Baik, terima kasih. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh pembicara tadi itu sudah cukup untuk kita lakukan dalam hidup kita. Namun saya terberkati dengan kata ketaatan ini. Ya, sangat terberkati sekali dengan ketaatan ini. Kenapa? Karena ketaatan ini seringkali dilakukan atau dilaksanakan ketika ada yang memperhatikan, ketika ada orang yang mengawasi, atau ketika ada orang yang sedang ada atau pemimpin atau pengurus dan lain sebagainya, itu ketaatan itu dan kedisiplinan itu sangat ditekankan, bahkan sangat dijunjung tinggi. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagi saya sekarang, bagaimana ketika saya sendirian? Ketaatan ini bagaimana? Karena apa? Tadi sudah kita baca dan izinkan saya, izin kepada pembicara untuk membaca ulang di ayat yang ke-12 ya, dan hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan getar. Selanjutnya perlu kita perhatikan dan ini sangat berkati sekali. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi apa yang disampaikan oleh Paulus di sini bahwa sudah teruji bahwa ketaatan itu tidak saja pada saat Paulus ada, tapi bagaimana kepada Tuhan, bagaimana iman mereka, bagaimana kasih mereka, bagaimana ketaatan kedisiplinan mereka ketika Paulus itu tidak ada. Nah, itu yang menjadi renungan dalam kehidupan saya sama malam hari ini dan sangat diberkati sekali. Bagaimana ketika saya malam hari ini bersama-sama dengan teman-teman, ketika saya memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan dengan taat, saya dengar, saya baca. Tetapi bagaimana kesendirian saya nanti, bagaimana praktik hidup saya nanti. Ketika saya sendiri, apakah ketaatan ini masih saya tunjukin dalam hidup saya. Dan juga kedisiplinan tadi. Ketika ada perkumpulan seperti ini, saya usahakan datang tepat waktu. Tetapi bagaimana kalau saya sendirian? Waktu saya kepada Tuhan, apakah disiplin ketika bangun pagi berdoa kepada Tuhan? Bangun pagi baca firman Tuhan? Bangun pagi berdoa? Nah, ini memberkati saya sekali dengan firman Tuhan ini. Terima kasih sekali buat Saudara Tafena yang sudah sharing firman Tuhan malam hari ini. Dia artinya bahwa bukan
saja pada waktu ada pemimpin, ada orang yang kita tahu, siapapun yang bisa mengarahkan kita, enggak. Tetapi bagaimana keseharian praktik hidup lo, itu yang terpenting. Itu saja dari saya, terima kasih, Tuhan berkati. Oke, baik, terima kasih. Dan jika ada dari teman-teman yang lain, mungkin Pak Pembina. Selamat malam Pak Pembina, Kak Ezra, siapa lagi? Amsol, dan lain sebagainya. Saya persilakan. Ya, selamat malam. Izin teman-teman ya, membagikan ya. Ini terima kasih banyak dulu Pak Arinus yang menolong kita menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, USPK dalam kedisiplinan dan ketaatan terhadapku. Dan memang setiap kita sih ya ada rasa kita sungguh-sungguh ya dalam beribadah itu. Saya merasa di OSBK kita juga ada rasa bersungguh-sungguh kita. Tapi pertanyaannya kita adalah kita sudah mengerjakan kedisiplinan itu dan ketaatan yang kita miliki. Memang kita sebagai orang Kristen, oh saya orang Kristen yang ya bisa dari sejak lahir. Oke, bisa ketika bersama-sama OSBK, bisa. Tapi sudah kita mengerjakan hal-hal itu ya. Mengerjakan dari buah dari keselamatan yang Tuhan berikan, yang dikatakan Rasul Paulus pada malam hari. Sakit nggak? Sakit. Terpukul nggak? Terpukul. Ya. Oke, saya hadir ibadah dan saya saja berpikir, oh iya ya, saya udah taat nggak ya beribadah dengan Tuhan, apalagi dengan OSBK, bersama-sama dengan OSBK pada malam hari. Memang mewujudkan semuanya ini salah satu kedisiplinan itu juga kita terapkan bahwa OSBK ya mempunyai hal-hal yang utuh, yang mempunyai hal-hal yang utuh. Ini rasa kepedulian, memiliki rasa peduli. Aku ingatkan temanku di OSBK, aku ingatkan diriku sendiri, saya punya jiwa yang peduli. Kalau nggak ada kepedulian, berarti kamu belum disiplin dan belum taat. Gimana menceritakan kepada orang lain di luar sana kalau tanpa melalui OSBK pada malam? Terima kasih sekali Saudara Rinus. Ini yang saya bersyukur. Ya. Ketika saya bertanya ke Pak Rinus ini, Pak bisa nggak sampaikan firman Tuhan ke kita pada OSBK? Kita udah merindukan. Ya boleh. Ya, kebetulan dia adalah rekan saya pelayan. Saya senang sekali. Dan ini memperhatikan juga di sekeliling kita bagaimana hal-hal yang melebihkan dirinya itu, ya, melebihkan dirinya itu dalam kedisiplinan, tetapi belum ada kedisiplinan dan ketaatan, apalagi terhadap Allah. Gitu. Ya. Melalui OSBK ini diingatkan ya kepentingan terbaik kita adalah hanya wujud bersama. Tak ada yang lain daripada itu. Orang banyak termotivasi dengan kata-kata, bahkan ya berbagai macam lah kata-kata itu. Tetapi saya hanya berkata dengan kita, manusia berangsur-angsuran dalam pemulihan hidup. Natur dosa dari sebelumnya sudah ada, bahwa kejatuhan Adam dan Hawa. Dan memang sudah menjadi, ya, tertular ke kita sekarang ini. Sakit sekali ya. Terima kasih ya. Saya bersyukur sekali pada malam hari ini. Nah, bagaimana melakukan kedisiplinan itu? Cukup menjaga diri. Diri sendiri dulu didisiplinkan. Baru orang lain. Melihat ketaatan itu, baru orang lain. Jangan kita mengabaikan satu keselamatan yang diberikan Tuhan, tapi tidak ada yang mengerjakan. Ya, itu. Jadi cukup menjaga diri dulu, terlebih dahulu. Kalau kita tidak bisa menjaga diri dari kedisiplinan kita ketika kita sendiri, ketika kita bersama grup OSBK, tidak ada buah hasil yang gitu. Jadi dengan persekutuan-persekutuan sini sih, saya senang sekali ada. Ya, ada juga alasan-alasan kenapa sih bisa jatuh dari kedisiplinan dan kenapa juga bisa jatuh dari ketaatan. Satu adalah mengabaikan, tidak mau mengerjakan. Ya udahlah, besok gitu, masih menunda-nunda, ya kan? Masih menunda-nunda
menunda-nunda, tapi ketekunan dalam dirinya itu memang ada, dia cuma hanya memikirkan selintas saja, selintas, tidak tahu bahwa dari poin yang pertama sampai yang terakhir tadi, pertama kan memutuskan taat kepada Allah, ya, masih mengabaikan, tidak mau memutuskan, gitu. Terus disiplin diri taat kepada Allah dan firman-Nya, mengasihi Allah lebih sungguh-sungguh, ya kan, tidak memutuskan, segera. Itu saya berikan juga tantangan buat OSBK dan pengurus malam hari ini dan anggota-anggota. Saya berikan tantangan buat kita. Bisa nggak kamu putuskan dalam dirimu mengembangkan pelayanan Tuhan melalui disiplin dan ketaatan yang kamu terima? Saya berikan tantangan ini. Ya. Saya berikan tantangan ini supaya kita lebih takut lagi dan gentar dalam diri kita bahwa jika kita melanggar kedisiplinan, ketaatan, ada satu akibat yang ditanggung. Ya. Jadi malam hari ini kita bertindak supaya kita jangan keliru dan gagal memperolehnya dari Allah. Terima kasih teman-teman. Agak panjang sedikit. Saya sangat terberkati malam hari ini. Oke, terima kasih Kak Ansor. Dan kalau ada dari yang lain, mungkin ada tambahan dari kami sangat mengharapkan dari Pak Pembina. Dipersilakan. Ya, baik. Selamat malam teman-teman. Keren namanya ini ya, Hateya Uge ya. Plus Hateya Uge Yesu ya. Oke, nah teman-teman, saya rasa sudah dirangkum oleh teman-teman semua apa menjadi pembahasan malam hari ini. Intinya kalau saya yang lebih penting adalah bagaimana kita melakukannya dan menghidupi setiap firman itu. Dan saya rasa kita semua yang sudah ikut ibadah di malam hari ini pernah gagal, pernah jatuh bangun, dan ya lewat firman Tuhan di malam hari ini memberikan harapan baru buat kita bahwa ketaatanlah yang bisa mendorong kita untuk mengikut Tuhan. Dan mengikut Tuhan memang hal yang tidak mudah teman-teman. Dan ya dengan setiap harinya kita terus berharap minta pertolongan Tuhan. Saya rasa kita semua bisa melewati hari-hari yang penuh dengan tantangan dan rintangan dalam hidup ini. Kemudian lewat juga firman Tuhan di malam hari ini, biarpun tadi saya tidak mengikuti khotbahnya, tapi lewat sharing dari rekan-rekan yang sudah berusaha memberikan diskusi pendalaman firman Tuhan malam hari ini membuat saya, oh ternyata ya kalau tidak taat itu ada dampaknya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh pasti ada efeknya. Tapi lewat malam hari ini firman Tuhan yang luar biasa mengingatkan kita bahwa ketaatanlah yang Tuhan perlukan dalam hidup ini. Apapun itu, kalau kita tidak taat, tidak melakukannya, sama aja kita seperti kata Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 2 seperti gong yang gemerincing yang kalau dipukul isinya tidak ada ya. Jadi lewat firman Tuhan di malam hari ini memberikan kepada kita bahwa ayo teman-teman taat. Dan saya tadi agak tersindir kata-kata Pak Ketua ya. Enggak disiplin waktu. Canda-canda ya. Bukan enggak disiplin Pak Ketua, memang enggak bisa meluangkan waktunya karena pelayanan dan kesibukan lain. Tuhan memberkati. Shalom. Oke, shalom. Terima kasih Pak Pembina.
Dan jikalau ada dari teman-teman yang lain, mungkin saya sapa satu persatu lah ya. Kak Ezra, Kak Mesti, Kak Irma, siapa lagi? Siapa kau? Maaf, saya nggak tahu. Kak Mehi, Hia, dan Kak Eswaru. Oke, kalau ada dari teman-teman, dipersilakan. Bagaimana? Kak Mesti ada? Lanjut. Oke. Kak Ezra, salam Kak Ezra. Bagaimana Kak Ezra? Halo, selamat malam. Malam Kak Ezra. Malam. Bisa sehat semua, Pak? Alhamdulillah. Jadi teman-teman semuanya masih ada juga yang belum saya kenal, bahkan mungkin juga tidak mengenal saya di sini. Dan saya juga teman lama dari rekan-rekan Pak Hizkia Gule, Pak Sanohuge. Ini teman-teman saya film di Sanohuge dulu, anak sesat gitu. Jadi buat semuanya, terima kasih udah izinin saya ya. Dan berbicara tentang ketaatan dan kedisiplinan, tadi udah dikasih banyak-banyak. Jadi kalau saya tambahkan nanti tumpah di ember kita karena kepenuhan gitu ya. Iya. Jadi kalau mau ingatkan lagi, ketika seseorang itu dituntut untuk taat dan disiplin, sebenarnya orang itu tidak bisa dipercaya bahwa dia itu memang bisa untuk melakukan sesuatu. Jadi ketaatan dan kedisiplinan itu dituntut karena orang itu ditahu dia nggak bisa melakukan hal tersebut, gitu. Jadi kenapa Tuhan Yesus, kenapa Allah menyuruh mereka taat? Karena Allah bimbang kepada manusia yang punya free will akan penyimpangan setelah itu nanti, gitu. Walaupun sebenarnya mereka bisa memilih ke arah Allah, tapi karena mereka punya free will, makanya Allah kasih ketaatan, kedisiplinan supaya mereka itu nggak menyimpang, tapi ternyata free will manusia tetap memilih untuk jauh dari Tuhan. Jadi kadang-kadang kita nanti bilang gini, Tuhan kok jauh banget, Tuhan kok tinggalin gua gitu. Padahal sebenarnya kita yang tinggalin, kita yang jauh dari jalannya Tuhan. Jadi itu teman-teman, thank you buat Pak Tafena tadi ya, yang udah sampaikan firman Tuhan. Be blessed Pak, semangat untuk pelayanan dan kuliahnya. Tuhan berkati. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Kak Ezra sudah menyapa kita pada malam hari ini dan teman-teman semua. Oke, jikalau ada dari yang lain, masih ada waktunya ya teman-teman. Jangan sungkan-sungkan untuk mengeluarkan pendapat dan sharing bersama teman-teman semua. Oke, masih ada? Kami juga mengharap di sampingnya itu bisa sharing. Oke, itu nanti Kamsol, nanti. Oke, ada waktunya. Oke. Kalau ada dari yang lain, dipersilakan. Mungkin Kak Irma kayaknya sibuk deh. Sibuk untuk sharing, mungkin lagi mempersiapkan gitu ya. Oke. Ada Kak. Bagaimana Kak Irma? Lanjut. Ya, oke. Oke. Kak Mei. Oke, mungkin saya rasa karena udah dipersilakan tadi oleh pembicara di sampingnya Benedita ya, silakan. Karena biasanya Mentari itu datangnya di pagi hari, tapi ini di malam hari ya? Atau salah? Bagaikan Mentari. Oh, langsung hilang. Karena sudah malam soalnya, makanya hilang. Iya. Oke, sesuai dengan permintaan teman-teman semua, walaupun waktunya sekarang masih sharing, tapi sesuai dengan permintaan teman-teman semua, ayo Kak Tarik. Teman saya sekos, Kak. Oh, ya boleh. Perkenalkan kanalnya. Ada nunggu Bupati, ayo Kak.
Oke, dipersilakan Kak Tari. Halo, selamat malam. Malam, Selamat Kakak. Malam kakak. Nama saya Mentari Dia, berasal dari Gunung Stoli dan Noi. Umur. Sabar, sabar. Halo Kakak Mentari. Ya, Hai Mentari. Tuh kan disapa. Oke, lanjut Kak Tari. Umurnya berapa? Jangan kabur ke sana juga. maaf. Halo, selamat malam. Oke, lanjut. Umurnya. Semua itu berlebih. Aduh, karena nggak fokus nih. Banyak Teman-teman komentar dia, jadi kita seposisi ini. Nah, itu ya teman-teman. Tadi dari mana sih? dari Gunung Stoli dan Noi. Gunung Sitoli, Idanoi. Marganya marga G ya Katui. Oke. Salam Oke. kenal aja ya kak. Yang mungkin dipertanyakan sama Kak Tari, kalau tidak ada maka kita lanjut. Oke, mungkin tidak ada. Jadi sekarang waktunya kita doa syafaat ya. Dan sebelumnya saya sapa Kamei masih ada di tempat. Halo Kamei. Halo, temanku ada yang ibadah ini. Sabata, oh ya halo, gumbolo gue dede mikami suni print pemain. Gumbolo gue dede mikami. Kena komputer seluruh. Oke. Tolong minta Siapa? tolong. Iya. Oke, sekarang kita mana? Sebentar. Nah, tadi untuk PKP. Kak Benedikta mungkin Pak Pembina yang berdoa syafaat. Boleh bentar lagi ya Bang Landa. Oke teman-teman, kita akan masuk dalam doa syafaat. Jika ada pergumulan dari setiap teman-teman, boleh disampaikan. Aku di komputer, terus Ya, hanya susah. Kalau dari saya, mohon dukungan doa untuk OSBK grup kita ini. Tak berdoa untuk teman-teman yang belum sempat hadir malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan bisa bersama dengan kita di ibadah-ibadah selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa untuk saudari Ellen Jaluhu yang sedang berada di Korea. Besok, hari Sabtu balik ke Indonesia. Biar Tuhan menyertai perjalanan mereka sampai ke Indonesia. Kenapa Kak? Itu. Dan yang ketiga, berdoa untuk saya juga secara pribadi karena kondisi sebenarnya kurang sehat supaya Tuhan menolong. Itu saja dari saya, Mei. Silakan yang lain. Oke, shalom Kamei. Doa dari Benedikta. Ini merupakan adalah mendoa saya yang pada sakit dan orang tua serta perkuliahan saya yang berjalan. Terima kasih. Oke, masih ada lagi teman-teman yang lain. Malam kami dari saya. Salam hati ya Uge. Salam. Nah, ini minta dukungan doa ya. Mama lagi sakit di Nias jadi yang itu aja sih. Oke. Masih ada lagi, Buronyo? Dari saya. Oh, oke Pak. Sebenarnya saya lagi kurang sehat ini. Kami
Mana yang kurang sehatnya dulu hatinya. Hah? Halo, lain udah. Kayak dalam posisi kayak orang lagi sakit hati. Terluka tapi tak berdarah. Aku gak ah. Iya lagi kayak kurang enak badan ini, kurang sehat. Oke Pak ya. Iya. Makasih ya. Sama-sama. Oke, dari Bang Sanomu nggak ada pergumulan ini. Oh, mungkin dari saya berdoa buat pelayanan kita masing-masingnya. Mungkin tadi Bang Ezra titip doa sama saya. Berdoa untuk ini pelayanannya atau kata dinasnya saat ini biar berjalan dengan lancar. Dan juga kita berdoa itu untuk keluarganya Seindah ya. Neneknya yang masih pemulihan. Keluarga siapa? Kakak Seindah. Aha, oke. Berdoa buat Seindah untuk neneknya yang masih pemulihan. Dan juga saya kurang tahu apakah update terbaru untuk mamanya yang sudah sakit, belum ada update baru. Jadi kita berdoa terus untuk pemulihan. Dan juga Bang Fize kita berdoa untuk ayahnya ya yang masih pemulihan juga. Jadi kita terus berdoa semuanya. Dan yang pastinya berdoa untuk masa depan kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, masih ada lagi? Kayaknya udah nggak ada lagi nih. Beb Irman Kas ini nggak ada pergumulan ini. Udah semua tersampaikan ke Tuhan Yesus. Oke, kita akan masuk dalam doa syafaat. Tadi udah disampaikan oleh teman-teman setiap pokok doanya. Namun sebelum kita doa syafaat, kita bernyanyi satu pujian, mampirlah dengar doaku. Mampirlah denganku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biarlah setiap ibadah kami atau yang kami lakukan di malam hari ini boleh menjadi hormat, kemuliaan bagimu. Dan saat ini Tuhan, kami akan menaikkan setiap pokok-pokok doa kami di hadapan-Mu. Biarlah kami berdoa Tuhan untuk saudara kami, Bang VJ, kami berdoa untuk komunitas kami OSBK. Tuhan Yesus berkati komunitas kami ini sehingga menjadi komunitas yang luar biasa, yang membawa nama Tuhan yang lebih baik lagi Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap teman-teman baik yang belum hadir bersama-sama dengan kami di malam hari ini, bahkan yang sudah hadir di malam hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap teman-teman yang sakit di malam hari ini, untuk keluarga Kasa Indah, Engkau berkati keluarganya Tuhan Yesus, dan neneknya, dan terlebih mamanya yang sedang Tuhan tolong, Tuhan pulihkan setiap apa yang mereka rasakan, karena kami percaya Engkau Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, yang dapat memulihkan setiap penyakit yang
mamanya alami. Dan terlebih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk ayahnya Bang VJ Tuhan yang sedang sakit. Tuhan tolong, Tuhan tompang segala penyakit yang dirasakan. Kami percaya Tuhan untuk dokter di atas dokter yang dapat menyembuhkan ayah dari abang kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terlebih juga Tuhan untuk abang kami ini, Tuhan berkati setiap proses-proses yang dia hadapi dalam menyelesaikan studi S2-nya juga Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati sehingga dia dapat menyelesaikan studi S2-nya dengan baik, bahkan setiap dana dan apa yang dia perlukan Tuhan cukupkan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami juga tidak lupa berdoa Tuhan Yesus untuk saudari kami Benedikta Tuhan. Engkau berkati setiap keluarganya, ayah dan ibunya, berikan kekuatan, kesehatan yang baik, bahkan berikan umur yang panjang, segala pekerjaan Tuhan berkati, Tuhan tolong. Dan untuk saudara kami ini Tuhan Yesus, Engkau berkati dia dalam studi perkuliahannya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan tolong, Engkau cukupkan segala dana yang dia butuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami Mesti Tuhan Yesus, Engkau berkati mamanya yang sedang sakit. Engkau Tuhan tolong segala apa yang dia rasakan, apa yang dia rasakan sampai saat ini Tuhan Yesus, karena kami percaya Engkau Tuhan yang dapat menyembuhkannya lewat makanan dan obat dan apa yang dia konsumsi saat ini Tuhan, biarlah itu boleh menjadi penyembuhan bagi setiap tubuhnya dan segala keluarganya, sanak saudarinya, Tuhan tolong dimanapun mereka berada Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami juga tidak lupa berdoa untuk abang kami Hizkia Gule Tuhan Yesus yang saat ini kurang sehat. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, berikan kekuatan, kesehatan yang baik untuknya, sehingga saudara kami ini Tuhan Yesus boleh beraktivitas kembali dengan seperti biasanya Tuhan Yesus. Terima kasih segala pelayanan, bahkan masa depan jodohnya Tuhan Yesus, Tuhan tolong dan berkati. Tuhan berikan jodoh yang terbaik untuk abang kami ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga tidak lupa berdoa Bapak untuk saudara Triaman, Tuhan berkati pelayanan, dan bahkan saudara kami Ezra, Tuhan berkati juga setiap pelayanan mereka Tuhan, dimanapun mereka pelayanan dan dimanapun mereka Tuhan tolong, Tuhan berkati, biarlah lewat otoritasnya Tuhan segala pelayanan yang sudah dipercayakan boleh terlaksana dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, segala masa depan mereka Tuhan kami pertaruhkan di dalam tangan pengasihannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap kami semuanya pada malam hari ini, baik yang sudah menyampaikan setiap pokok doa atau yang belum Tuhan Yesus. Engkau tahu Tuhan setiap pergumulan kami masing-masing, karena kami tahu kami punya Tuhan yang maha tahu, yang lebih mengenal setiap isi dan setiap hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami percaya setiap pokok doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan akan menjawab dan tepat pada waktunya Bapak. Terima kasih, dalam namamu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih atas doa sapanya kami. Dan sekarang saya persilakan kepada pengurus untuk pengumuman. Dipersilakan. Minta tolong dulu, masih ada pengumuman lain? Mau izin, gimana dulu ini? Komputer masih hidup. Nah, Sony, halo Ibu main. Bisa kan izin? Bisa, kami. Izin ya Pak Ketua dari Pak Pembina. Tugasku masih belum siap ini. Phone kok gudangnya. Oke ya. Selamat malam semuanya. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, baik yang sudah melayani. Terima kasih untuk saudara tadi Tafunae. Saya kurang tahu namanya. Salam kenal dan selamat bergabung bagi kami. Ini tadi katanya tadi baru pertama ya, baru pertama bergabung tapi langsung melayani. Itu luar biasa. Nanti kalau saudara bisa ada hati mau bergabung dengan kita, silakan menghubungi Bang Jega. Bisa, kalau berkenan bisa digabungkan di grup kita. Ya, kemudian
Tadi siapa lagi? Oh ya, salam kenal untuk saudara Esra Gule juga ya. Ini juga baru baru pertama saya apa namanya ketemu malam hari ini. Mungkin nggak tahu apakah sebelumnya pernah ketemu saya, tapi malam hari ini baru baru ini. Kemudian oh ini siapa yang namanya HL ini ya? Mungkin kameranya bisa dibuka supaya Itu kita. itu pemilik Zoom kita, Bang. Walah, oke oke lah, oke. Baik teman-teman semua, terima kasih pelayanan yang sudah dilakukan malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Untuk pengumuman ibadah kita seperti biasa, tetap kita lanjutkan pada hari Kamis. Nanti flyer akan dibagikan sebelum jam ibadah, akan dibagikan oleh saudara Triaman. Jadi itu saja dari saya, mungkin dari teman-teman yang lain, pengurus yang lain, ada pengumuman yang perlu disampaikan kepada kita semua. Dan saya juga mengajak teman-teman semua ya, yang hadir malam hari ini untuk mengingatkan teman-teman kita yang belum sempat bergabung pada malam hari ini. Siapa tahu mereka ada waktu atau belum sempat buka grup. Karena jujur kadang-kadang juga kalau di grup ini memang kalau sudah di grup WA ini lama kita buka biasanya ya. Karena kan kecenderungan kita itu memang. Jadi tadi beberapa saya hubungi secara pribadi untuk minta bergabung, tapi ada kesibukan masing-masing. Jadi saya juga mengajak teman-teman semua untuk mengingatkan teman-teman kita yang belum bergabung hari ini untuk bisa bergabung untuk berbagi cerita, berbagi firman Tuhan kah, dan lain sebagainya. Jadi itu dari saya, terima kasih semua untuk pelayanan yang sudah dilakukan malam hari ini, dan terima kasih juga kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua. Dari teman-teman yang lain, mungkin Pak Pemina, Katri. Oke. Ada dari yang lain, pengurus yang lain, bagian C. Pak Pembina mau. Oke, baik teman-teman. Saya rasa kita semua di komunitas ini ya, saya rasa udah paham betul apa itu mengikuti Yesus ya, dan bagaimana kita taat pada prinsip dan nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan. Satu hal yang saya ingatkan secara pribadi, biarpun dalam hal ini jujur tidak bisa saya berikan contoh ya atau teladan untuk rekan-rekan semua, tapi untuk waktu-waktu selanjutnya kita mengharapkan ibadahnya itu tetap kita laksanakan dengan waktu yang sudah ditentukan. Kalau jam 7.30 ya jam 7.30. Karena bagi saya secara pribadi dan teman-teman mungkin tahu, Tuhan itu nggak kepengen banyak jumlah. Dalam arti Tuhan itu tidak melihat kuantitas. Kuantitas itu artinya jumlah. Tapi Tuhan melihat kualitas dari setiap kita. Ya. Jadi seberapapun ada 1-2, yang penting ada WL-nya, ada yang buka Zoom sama kita, ada yang menyampaikan firman Tuhan, udah cukup dimulai saja. Jadi tidak perlu kita harus menunggu-nunggu yang lain. Jadi ini sebuah catatan bagi kita semua. Dan kemudian untuk kita semua teman-teman dan rekan-rekan pengurus ya saling mengingatkan komunikasi yang baik, dan apalagi kita mengingatkan setiap anggota dari pengurus ini, karena OSBK ini udah cukup menjelajahi setiap kita gitu ya. Jadi udah lebih 1 tahun OSBK ini, dan puji Tuhan
sampai hari ini masih tetap berjalan eksis, itu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan harapan saya secara pribadi, semakin hari demi hari OSBK ini punya satu dampak lagi, dan itulah yang kita harus tiap hari doakan. Jadi kita tidak hanya sekedar ibadah, tapi setidaknya kita bisa memberikan buah yang orang bisa lihat secara nyata. Dan mungkin sudah pernah kita lakukan dari hari-hari sebelumnya, dan mungkin ada beberapa kendala sehingga sampai hari ini ada sebenarnya banyak sekali pergumulan OSBK ini. Tapi kita terus bawakan dalam doa supaya masalah-masalah yang sudah ada bisa kita selesaikan dengan baik, sehingga tidak menjadi hambatan untuk kita berkarya lagi, memberikan buah bagi orang lain lagi. Jadi secara khusus saya mengharapkan teman-teman pengurus, ketua sampai kepada pengurus-pengurusnya di bawah, ayo kita coba lagi pikirkan apa yang menjadi ide untuk SBK ini menjadi berkat lagi gitu. Jadi kita buat satu transformasi baru supaya tahu bahwa OSBK ini ada, bukannya sekedar kelihatannya di media sosial tapi sama sekali tidak ada buah yang bisa dihasilkan. Itu harapan saya secara pribadi, dan kiranya kita terus mendoakan SBK ini supaya Tuhan pakai dan mengajak rekan-rekan yang lain untuk kita sama-sama menggumuli bagaimana kita harus mengikut Tuhan Yesus yang sejati. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Saudari Benedikta. Oke, terima kasih. Dan kalau ada yang lain, silakan. Masih ada. Oke, mungkin ada dan momen sudah cukup. Sebelumnya, terima kasih banyak yang telah menyampaikan teman-teman malam hari ini. Dan kiranya firman yang disampaikan dalam Bible dapat dalam kontinuasi. Sekarang kita masuk dalam doa berkat. Sebelumnya, marilah kita menyanyikan lagu yang katakan Tuhan selalu menolongku. Habis itu doa berkat kami persilahkan kepada pembawa renungan pada malam hari ini. Marilah kita menyanyikan lagu yang mengatakan Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Turuni udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku
dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Baik, terima kasih. Sekarang doa berkat dipersilakan oleh Siapa? Ya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh sama-sama memuji dan Kau, dan bahkan juga terlebih-lebih kebenaran firman Tuhan yang boleh kami diteguhkan kembali dan kiranya boleh kami tanamkan dan boleh kami renungkan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa ketika kami mempunyai komitmen untuk terus taat dan disiplin terhadap segala sesuatu, baik pekerjaan maupun juga dalam pelayanan, dan bahwa itu akan membentuk kami untuk menjadi dewasa dan terus menjadi serupa. Dan kami juga percaya dan berharap bahwa Tuhan akan memberikan kami berkat dan sukacita yang luar biasa. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, bahkan juga persekutuan OSBS kali ini Tuhan, kiranya Kau terus pakai apapun program-program dari hasil dari bawah dan sampai tertinggi pun, apapun yang program yang boleh direncanakan, dan kiranya Kau yang bercampur tangan, dan kiranya Kau yang terus berkehendak bagi pengurus-pengurus yang terus memberikan kesabaran kepada mereka, dan terus ajarlah mereka untuk terus membangun pertumbuhan dengan melalui SPKN. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami sepanjang malam ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam Kristus. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati-Mu, baik pekerjaan-Mu dan bahkan tugas studimu, bahkan masa depan Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih. Shalom.